Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di malam Rabu seperti biasa saya mau mereview buku dari The 37 Most Powerful Tactic on Negosiasi. Oke, di sini saya tidak bahas secara keseluruhan, tapi yang saya bahas tentang bagaimana kita mengenal cara komunikasi lawan negosiasi itu lewat DISC. DISC ini adalah bagaimana melakukan outgoing atau versus reservoir, di mana di dunia ini ada dua macam orang, yaitu tipe cepat dan tipe lambat. Tipe yang cepat ini biasanya terlihat dari cara bicaranya yang cepat dan biasanya suaranya relatif lebih nyaring, kan, jalannya cepat seperti itu. Dan orang ini adalah dia selalu biasanya cara dengan cepat banyak bicara daripada mendengarkan. Kita juga menyebutnya itu sebagai tipe outgoing atau extrovert yang bersifat terbuka dan lambat, seperti itu. Tipe lambat adalah kebalikannya, cara bicaranya yang memang biasanya relatif lambat dan suaranya itu memang lebih kecil untuk suaranya lebih kecil, lebih banyak mendengarkan dibanding dengan berbicara. Dan tipe ini adalah lebih bersifatnya mendengarkan, dan cara jalannya pun lambat dan terkendali. Dan ini sebagai lebih lambat mengambil keputusan karena dibanding tipe cepat yang tadi, karena lebih banyak memproses dahulu dalam pikirannya. Selanjutnya adalah text oriented versus people oriented, di mana di dunia ini manusia juga terbagi menjadi dua macam, yakni yang memang lebih berorientasi pada sisa tugas dan lebih berorientasi pada sisa manusia, yaitu people oriented. Orang yang berorientasi pada sisi tugas biasanya lebih fokus pada pekerjaan, baik tugas-tugas kecil maupun tugas besar. Tidak basa-basi, adalah tipe yang memang lebih banyak hubungan sesama manusia dalam benak mereka. Hubungan ini lebih hubungan yang baik, tidak ada konflik antar sesama yang memang menjadi prioritas, seperti itu. Dimana ketika kita bahas tentang DISC ini adalah tipe D. Tipe D itu adalah tipe yang paling tinggi. Kalau berdasarkan tipe ini kan adalah tipe yang memang outgoing dan berorientasi terhadap tugas. Maka besar kemungkinan salah satu unsur terbesar sifat kita adalah D, yaitu singkatan dari dominan, seperti itu. Tipe I tinggi, yaitu singkatan dari influence, yang memang artinya mempengaruhi. Tipe ini adalah tipe yang secara natural senang sekali berbicara karena dibutuhkan banyak bicara, sedikit membesar-besarkan agar orang lain terpengaruh. Tipe S adalah panduan antara reservoir dan people. Ciri khas utamanya adalah yang paling lamban dibandingkan dengan tiga lainnya. Ini memberitahukan bahwa kita kalau tipe ini penyabar dan tidak mudah emosi. Yang C-nya ini adalah gabungan receiver and text, di mana tidak suka menonjolkan diri di antara orang banyak tetapi fokus pada pekerjaan. Tipe ini sangat luar biasa dalam hal-hal detail prosedur yang biasanya sangat dibenci oleh kebanyakan orang, khususnya di tipe I dan tipe D tersebut. Itu. Jadi di sini
ada beberapa contoh di mana ketika kita menghadapi karakter umum tipe D itu, kenapa? Karena dia suka berbicara cepat, jalan cepat, dan lainnya, lebih suka didengarkan, tidak suka mendengarkan, bicara secara langsung pada intinya, tidak suka bertele-tele, suka untuk ditantang, biasanya tidak banyak senyum, tatapan matanya tajam. Itu apa sih tips yang harus dihadapi kepada tipe D ketika kita melakukan negosiasi? Yang pertama adalah berikan opsi dan bukan instruksi. Yang kedua, menunjukkan langkah langkah berikutnya. Yang ketiga adalah berbicara dengan bergerak cepat. Yang keempat, tatap matanya, kita menjorok ke depan, bicara inti dan pokok. Kan itu ya. Jadi tips bagaimana kita menghadapi tipe D, melakukan negosiasi dengan tipe D. Ketika bagaimana kita menghadapi karakter dengan tipe intim, yaitu karena apa yang tadi dijelasin, bicara cepat, bersemangat, ngambil keputusannya cepat, banyak bicara, banyak senyum, ramah kepada semua orang, lebih suka didengarkan daripada mendengarkan, mudah percaya dengan orang, tipenya bocor informasi ya. Jadi tidak teratur, pelupa gitu, seperti itu. Nah, cara untuk tips menghadapi tipe I ini adalah jangan terlalu serius, santai saja. Banyaklah berbasa-basi, hubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang baru dilakukan atau pengalaman. Puji dia, tunjukkan minat terhadap perkataan dia, walaupun mungkin Anda anggap adalah hal yang memang kurang penting. Keempat, tidak menyanggah pendapat dia secara langsung. Kelima, tekankan benefit untuk dia, seperti itu. Terus tipe S adalah tipe yang stabil, di mana orangnya ramah, manis, menjauhi konflik, mudah diintimidasi, stabil, mudah diprediksi, pendengar yang baik, sabar, cenderung, tapi lambat dalam mengambil keputusan. Tipenya bagaimana kita menghadapi tipe S itu, yaitu dengan jangan berbicara terlalu cepat, jangan di-push. Kedua, tanyakan tentang keluarga dia. Yang ketiga, duduk santai, jangan terlalu mengintimidasi. Yang keempat, berikan waktu yang lebih panjang untuk memutuskan. Kelima, pelan-pelan jelaskan selangkah demi selangkah dan berulang-ulang. Yang terakhir adalah tipe C, di mana orangnya cermat, teliti, detail, senang dengan data, mengikuti sistem yang telah ditetapkan, hitungan terhadap hal kecil, terus penuh curiga, sensitif, rapi, tidak berantakan, tidak mudah berteman dengan orang baru, kualitas sangat penting, lebih melebihi kuantitas. Nah, itu gimana tips menghadapi tipe C ini yang tipenya memang detail, cermat. Yang pertama, jangan banyak basa-basi. Jangan SK, SD, SA, yaitu sok kenal, sok dekat, sok akrab. Fokus pembicaraan pada bisnis bukan personal. Jelaskan proses secara detail, berikan banyak data, detail yang memang perlu disampaikan. Jangan lebih atau memberikan janji-janji surga, tetapi janji-janji adalah tepati janji-janji yang memang walaupun itu janji kecil, seperti itu. Oke, mungkin itu aja sharing dari saya tentang bagaimana memahami suatu karakter negosiasi melalui DISC tersebut. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.